Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha menciptakan langit tanpa tiang, membentangkan bumi sebagai tempat berpijak, menumbuhkan pepohonan yang menghijau, menghadirkan hujan sebagai rahmat, dan mengalirkan sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang lapang, jiwa yang penuh syukur, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta tawakal yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau duduk di tepi sungai, mendengarkan suara air yang mengalir tanpa henti, melihat arusnya bergerak perlahan, kadang tenang, kadang deras, namun tidak pernah berhenti menuju tujuan yang telah Allah tetapkan? Subhanallah, betapa banyak pelajaran yang Allah titipkan melalui sungai. Sungai tidak pernah meminum airnya sendiri. Ia mengalir untuk memberi kehidupan. Ia menghidupi sawah, menghilangkan dahaga manusia, menjadi tempat hidup berbagai makhluk, menggerakkan roda kehidupan, dan semua itu dilakukan tanpa meminta pujian. Sahabatku, hari ini kita tidak sedang menjadikan sungai sebagai pembawa pertanda tertentu. Kita hanya ingin mengambil hikmah dari salah satu ciptaan Allah yang begitu agung, karena Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta agar hati semakin mengenal kebesarannya. Melalui sungai, kita belajar tentang kelapangan hati, tentang kesabaran, tentang keikhlasan memberi manfaat, tentang terus bergerak meskipun menghadapi banyak rintangan, dan tentang keberkahan yang lahir dari hati yang tidak berhenti mengalirkan kebaikan. Semoga renungan hari ini menjadi penyejuk bagi hati yang sedang letih, menjadi penguat bagi jiwa yang sedang diuji, dan menjadi pengingat bahwa Allah selalu memiliki cara yang indah untuk mendidik hamba-hambanya. Yang pertama, sungai mengajarkan bahwa kehidupan harus terus bergerak menuju kebaikan. Sahabat namun kolbu, jika kita memperhatikan sungai, kita akan melihat satu hal yang sangat menenangkan. Airnya terus mengalir, ia tidak memilih untuk diam. Ia tidak berhenti hanya karena bertemu batu. Ia tidak kembali ke hulu ketika menemukan tikungan. Ia terus bergerak, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencapai tempat yang Allah tetapkan. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini. Bukankah dalam kehidupan kita pun sering menghadapi batu-batu ujian? Ada kegagalan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada penolakan, ada harapan yang belum menjadi kenyataan. Namun apakah semua itu berarti perjalanan harus berhenti? Tentu tidak, sahabatku. Allah tidak meminta kita selalu berlari. Allah hanya meminta kita tetap berjalan, walaupun pelan, walaupun langkah terasa berat, walaupun hasil belum tampak. Karena orang yang harus melangkah akan lebih dekat kepada tujuan dibanding orang yang memilih berhenti karena kecewa. Jika hari ini engkau masih bangun pagi untuk mencari nafkah, masih berusaha memperbaiki ibadah, masih belajar menjadi pribadi yang lebih baik, maka sesungguhnya engkau sedang mengalir seperti sungai. Dan setiap langkah kecil yang dilakukan karena Allah akan bernilai besar di sisinya. Jangan merasa hidupmu lambat, karena Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita tetap istiqomah di jalan yang diridhoinya. Yang kedua, sungai mengajarkan kelapangan hati dengan terus memberi manfaat. Sahabat namun kolbu, tahukah engkau mengapa sungai menjadi sumber kehidupan? Karena ia tidak menyimpan seluruh air untuk dirinya sendiri. Ia mengalir, ia memberi, ia berbagi. Airnya diminum manusia, digunakan hewan,
menghidupi pepohonan, mengairi sawah, dan menghadirkan kehidupan dimanapun ia mengalir. Subhanallah, Allah sedang mengajarkan bahwa kehidupan yang paling indah adalah kehidupan yang memberi manfaat. Sahabatku, tidak semua manfaat harus berupa harta. Kadang, senyuman yang tulus, nasihat yang lembut, doa yang dipanjatkan secara diam-diam, mendengarkan orang yang sedang bersedih, membantu tetangga, mengajarkan ilmu, semua itu adalah aliran kebaikan yang sangat dicintai Allah. Semakin hati dipenuhi keikhlasan untuk memberi, semakin lapang pula jiwa yang kita rasakan. Karena hati yang hanya sibuk menerima akan mudah merasa kurang. Namun hati yang terbiasa memberi akan lebih mudah merasakan cukup. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan membantu sesama, lebih mudah berbagi, lebih bahagia melihat orang lain tersenyum, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang melapangkan hatimu. Dan hati yang lapang adalah salah satu rezeki terbesar yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sahabat namun kolbu. Sungai mengajarkan bahwa kehidupan harus terus bergerak menuju kebaikan. Sungai juga mengajarkan bahwa keberadaan kita akan lebih bernilai ketika mampu memberi manfaat kepada sesama. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah lelah melangkah. Teruslah mengalirkan amal saleh. Teruslah memperbaiki diri. Karena Allah mencintai hamba yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Sahabat namun kolbu. Semakin lama kita memperhatikan aliran sungai, semakin kita memahami bahwa Allah sedang memperlihatkan kepada kita semua sebuah gambaran kehidupan. Sungai tidak pernah memilih jalan yang paling mudah. Kadang ia harus melewati bebatuan, kadang harus membelah tanah, kadang mengalir dengan tenang, kadang mengalir begitu deras. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, ia terus bergerak menuju tujuan yang telah Allah tetapkan. Bukankah perjalanan seorang mukmin pun demikian? Kita tidak selalu berjalan di jalan yang datar. Ada masa lapang, ada masa sempit, ada masa penuh senyuman, ada masa dipenuhi air mata. Namun selama hati tetap mengingat Allah, perjalanan itu akan selalu memiliki makna. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, sungai mengajarkan bahwa rintangan tidak harus menghentikan perjalanan. Sahabat namun kolbu. Perhatikanlah sungai ketika bertemu batu-batu besar. Apakah air itu berhenti? Tidak. Ia mengalir di sela-selanya, kadang memutar, kadang mencari celah yang lebih kecil, kadang mengikis batu itu sedikit demi sedikit. Namun ia tidak kehilangan arah. Subhanallah, betapa indah pelajaran yang Allah hadirkan. Dalam kehidupan kita pun akan bertemu banyak batu. Ada orang yang meremehkan kita, ada usaha yang belum berhasil, ada pintu yang tertutup, ada doa yang masih menunggu waktu terbaik. Jika kita hanya melihat besarnya batu, kita akan merasa perjalanan telah berakhir. Namun jika kita melihat seperti sungai, kita akan mencari jalan lain tanpa kehilangan harapan. Sahabatku, tidak semua jalan yang tertutup berarti Allah menolak kita. Kadang Allah hanya sedang mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Seringkali pekerjaan yang tidak kita dapatkan justru menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk. Usaha yang gagal justru mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Pertemuan yang tertunda justru membuat kita bertemu dengan orang yang lebih baik. Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita, sedangkan kita hanya melihat satu bagian kecil darinya. Karena itu, jika hari ini engkau sedang menghadapi hambatan, jangan terburu-buru berkata bahwa Allah meninggalkanmu. Mungkin Allah sedang mengajarimu untuk lebih kuat, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih bergantung kepadanya. Teruslah melangkah, karena sesuai yang sungai yang terus mengalir akhirnya tetap sampai ke tujuan. Yang keempat, sungai mengajarkan bahwa hati yang bersih lebih mudah memantulkan cahaya kebaikan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau melihat air sungai yang jernih?
Ketika airnya bersih, langit tampak memantul di permukaannya. Pepohonan terlihat indah, cahaya matahari berkilauan di atas aliran air. Namun ketika air dipenuhi lumpur, pantulan itu menghilang. Subhanallah, bukankah hati manusia juga demikian? Jika hati dipenuhi iri, dendam, kesombongan, kebencian, dan cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya petunjuk Allah sulit masuk ke dalamnya. Namun ketika hati dibersihkan dengan istighfar, dengan zikir, dengan taubat, dengan memaafkan, dengan memperbanyak syukur, maka hati menjadi lebih jernih, dan hati yang jernih lebih mudah menerima hidayah. Sahabatku, tidak ada manusia yang memiliki hati yang selalu bersih. Karena itu, kita perlu terus membersihkannya, sebagaimana pakaian harus dicuci, sebagaimana rumah perlu dibersihkan. Hati pun memerlukan perawatan. Perawatan itu adalah zikir, tilawah Al-Quran, salat yang khusyuk, muhasabah, dan memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengakui kesalahan, lebih cepat meminta maaf, lebih rajin beristighfar, lebih senang memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menjernihkan hatimu. Dan hati yang jernih akan lebih mudah merasakan ketenangan, melihat nikmat, serta menerima keberkahan yang Allah limpahkan. Sahabat namun kolbu. Sungai mengajarkan bahwa rintangan bukan alasan untuk berhenti. Sungai juga mengajarkan bahwa kejernihan adalah sumber keindahan. Begitu pula hati seorang mukmin. Semakin bersih hatinya, semakin mudah ia melihat kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa. Teruslah menjaga kebersihan hati. Teruslah mengalir dalam kebaikan. Teruslah memperbaiki niat. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, Allah juga melihat hati yang melandasi setiap amal yang kita kerjakan. Dan dari hati yang bersih itulah Allah menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberkahan yang terus mengalir sepanjang kehidupan. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita merenungi aliran sungai, semakin kita menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan kepada kita cara menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Sungai tidak pernah tergesa-gesa, namun ia juga tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir sesuai ketetapan Allah, sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga akhirnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan. Begitu pula perjalanan seorang mukmin. Tidak semua impian diwujudkan dalam satu hari, tidak semua doa dikabulkan dalam satu malam. Namun setiap langkah yang ditempuh dengan keimanan akan selalu bernilai di sisi Allah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, sungai mengajarkan keikhlasan dalam memberi tanpa mengharap balasan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau berpikir berapa banyak makhluk yang mendapatkan manfaat dari sungai setiap hari? Manusia mengambil airnya, petani mengairi sawahnya, hewan menghilangkan dahaganya, pepohonan bertumbuh di sekitarnya, ikan-ikan hidup di dalamnya. Namun, apakah sungai pernah meminta ucapan terima kasih? Apakah sungai pernah memilih hanya memberi kepada orang tertentu? Tidak. Ia terus mengalir, terus memberi manfaat, karena begitulah Allah menciptakannya. Subhanallah. Betapa indah pelajaran ini. Sahabatku, dalam kehidupan seringkali kita kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai. Kita membantu seseorang, namun ia lupa berterima kasih. Kita berkorban, namun tidak ada yang mengingatnya. Kita berbuat baik, namun justru disalahpahami. Jika hati hanya mengharap balasan dari manusia, maka kekecewaan akan mudah datang. Namun jika hati mengharap ridha Allah, maka setiap amal akan terasa ringan. Karena kita yakin Allah tidak pernah lupa. Allah mencatat setiap senyum yang tulus, setiap sedekah yang diberikan diam-diam, setiap doa yang dipanjatkan untuk orang lain, setiap pertolongan yang dilakukan tanpa pamrih. Tidak ada satupun yang hilang di sisi Allah. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati berbuat baik tanpa harus dikenal, lebih bahagia melihat orang lain terbantu, lebih ikhlas meskipun tidak dipuji, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memperluas hatimu.
Dan hati yang ikhlas adalah tempat tumbuhnya keberkahan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa dalam kehidupan. Yang keenam, sungai mengajarkan bahwa kesabaran sedikit demi sedikit mampu mengubah keadaan. Sahabat namun kolbu, lihatlah batu-batu besar yang berada di tengah sungai. Sebagian telah menjadi halus, sebagian berubah bentuk. Mengapa? Bukan karena air memiliki kekuatan yang kasar, justru karena air terus mengalir dengan sabar. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa berhenti. Subhanallah, air mengajarkan bahwa kelembutan yang dilakukan secara terus-menerus mampu menghasilkan perubahan yang besar. Bukankah demikian pula dalam kehidupan kita? Sahabatku, mungkin hari ini engkau sedang berusaha memperbaiki diri, namun perubahan itu terasa sangat lambat. Engkau sedang belajar menjaga sholat tepat waktu, masih kadang terlambat. Engkau sedang belajar menjaga lisan, masih sesekali terpancing emosi. Engkau sedang belajar bersabar, namun kadang masih mudah kecewa. Jangan menyerah, karena perubahan yang sejati memang membutuhkan waktu. Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna dalam satu hari. Allah mencintai hamba yang terus kembali kepadanya, yang terus memperbaiki diri, yang tidak putus asa ketika jatuh, yang bangkit kembali setiap kali melakukan kesalahan. Sedikit demi sedikit, hati menjadi lebih lembut, akhlak menjadi lebih baik, ibadah menjadi lebih khusyuk, dan tanpa disadari orang-orang di sekitar mulai merasakan perubahan itu. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau melihat dirimu menjadi lebih sabar dibanding beberapa tahun yang lalu, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih mudah bersyukur, lebih tenang menghadapi masalah, maka jangan meremehkan perubahan itu, karena boleh jadi itulah hasil dari proses panjang yang Allah bimbing setiap hari. Sebagaimana air sungai yang perlahan menghaluskan batu, Allah pun sedang menghaluskan hatimu melalui berbagai peristiwa kehidupan. Sahabat namun kolbu, sungai mengajarkan bahwa keikhlasan adalah sumber keberkahan. Sungai juga mengajarkan bahwa kesabaran yang dijaga setiap hari mampu menghadirkan perubahan yang luar biasa. Maka jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan pernah bosan memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas dan setiap kesabaran yang dijaga dengan penuh keimanan akan menjadi aliran keberkahan yang terus menghidupkan hati, memperkuat langkah, dan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat namun kolbu, semakin kita menghayati aliran sungai, semakin kita memahami bahwa Allah sedang mengajarkan satu rahasia kehidupan. Sungai tidak pernah memaksa dirinya menjadi laut. Ia tidak iri kepada gunung yang tinggi. Ia tidak berlomba dengan awan di langit. Ia hanya menjalankan tugas yang Allah tetapkan dengan penuh ketaatan. Dan justru karena itulah, sungai menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Subhanallah, betapa damainya hati yang menjalani hidup sesuai ketetapan Allah. Bukan sibuk membandingkan diri, bukan sibuk mengejar pengakuan, tetapi sibuk menjadi hamba yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, sungai mengajarkan kerendahan hati karena air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sahabat namun kolbu, ada satu pelajaran yang sangat indah dari air. Air selalu mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Ia tidak memilih tempat yang tinggi untuk menunjukkan dirinya. Justru karena kerendahan itulah air mampu menghidupi banyak kehidupan. Subhanallah, Allah seakan mengingatkan bahwa kemuliaan seorang hamba bukanlah karena ia meninggalkan dirinya, melainkan karena ia merendahkan hati di hadapan Allah. Sahabatku, kesombongan seringkali menjadi penghalang datangnya ketenangan. Orang yang sombong selalu ingin dipuji, selalu ingin menang, selalu ingin terlihat lebih hebat. Akibatnya, hatinya mudah gelisah ketika ada orang lain yang lebih berhasil. Namun hati yang tawadu berbeda. Ia tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa lebih tinggi daripada siapapun. Ia memahami bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah. Ilmu adalah titipan,
harta adalah titipan, jabatan adalah titipan, kesehatan adalah titipan, dan semua itu dapat Allah ambil kapan saja. Karena itu, ia memilih bersyukur daripada menyombongkan diri. Ia memilih membantu daripada merendahkan orang lain. Ia memilih belajar daripada merasa paling tahu. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah mengakui kesalahan, lebih menghargai keberhasilan orang lain, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menanamkan sifat tawadu dalam hatimu. Dan hati yang rendah di hadapan Allah akan Allah tinggikan derajatnya dengan cara yang paling indah. Yang kedelapan, sungai mengajarkan bahwa keberkahan datang ketika kita tidak menahan kebaikan. Sahabat namun kolbu, bayangkan jika sebuah sungai berhenti mengalir, airnya akan menggenang, lama-kelamaan menjadi keruh, bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Mengapa? Karena sesuatu yang seharusnya mengalir justru ditahan. Subhanallah. Bukankah hati manusia juga demikian? Ketika kita menahan maaf, hati menjadi berat. Ketika kita menahan sedekah padahal mampu, hati menjadi sempit. Ketika kita menahan ilmu, kebaikan menjadi terlambat. Ketika kita enggan berbagi perhatian, hubungan dengan sesama menjadi renggang. Allah menciptakan banyak nikmat agar mengalir melalui diri kita, bukan berhenti pada diri kita. Sahabatku, rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ilmu bukan hanya untuk disimpan sendiri. Kasih sayang bukan hanya untuk diri sendiri. Senyum, doa, perhatian, nasihat yang baik, semuanya adalah bentuk kebaikan yang perlu terus mengalir. Semakin banyak kebaikan mengalir dari hidup kita, semakin lapang pula hati yang Allah karuniakan, bukan karena kita kehilangan sesuatu, tetapi karena Allah mengganti setiap kebaikan dengan keberkahan yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Mungkin diganti dengan kesehatan, dengan keluarga yang harmonis, dengan hati yang damai, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan kemudahan dalam urusan, atau dengan perlindungan dari musibah yang tidak pernah kita ketahui. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan berbagi, lebih mudah memaafkan, lebih sering mendoakan orang lain, maka teruslah menjaga kebiasaan itu, karena hati yang mengalirkan kebaikan tidak akan mudah dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, ia akan dipenuhi rasa syukur dan ketenangan yang terus bertambah. Sahabat namun kolbu, sungai mengajarkan bahwa kerendahan hati menjadikan seseorang semakin mulia di sisi Allah. Sungai juga mengajarkan bahwa keberkahan hadir ketika kebaikan terus mengalir kepada sesama. Maka jangan biarkan hatimu menjadi seperti air tergenang. Jadilah seperti sungai, terus mengalir, terus memberi manfaat, terus menghadirkan kesejukan, dan terus melangkah menuju ridha Allah dengan penuh keikhlasan. Karena setiap amal yang mengalir dari hati yang tulus akan menjadi sebab datangnya rahmat, ketenangan, dan keberkahan yang Allah limpahkan pada waktu terbaik. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap hikmah yang Allah hadirkan melalui aliran sungai benar-benar meresap ke dalam hati kita, menjadi pengingat ketika kita sedang lelah, menjadi penguat ketika kita hampir menyerah, dan menjadi cahaya yang menuntun kita untuk terus berjalan menuju ridha Allah. Mari kita lanjutkan dengan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, sungai mengajarkan bahwa kesabaran akan mengantarkan kita ke tempat yang Allah tuju. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan perjalanan sebuah sungai dari hulu hingga hilir? Perjalanannya sangat panjang. Ia melewati pegunungan, melewati lembah, melewati hutan, melewati desa dan kota, bahkan terkadang harus melewati jalan yang berliku-liku. Namun, sungai tidak pernah kehilangan arah. Ia terus mengalir menuju tempat yang telah Allah tetapkan. Subhanallah. Bukankah perjalanan hidup kita juga demikian? Allah tidak selalu membawa kita melalui jalan yang lurus dan mudah. Kadang kita harus melewati kehilangan, kadang melewati kegagalan, kadang melewati kesedihan, kadang melewati penantian yang panjang. Namun semua itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membantu hati yang lebih matang.
Sahabatku, seringkali kita hanya ingin segera sampai pada tujuan, tetapi Allah ingin kita belajar selama perjalanan. Karena perjalanan itulah yang membentuk kesabaran, perjalanan itulah yang menumbuhkan tawakal, perjalanan itulah yang membuat kita semakin mengenal kebesaran Allah. Jika semua doa langsung dikabulkan, mungkin kita tidak akan belajar bersabar. Jika semua keinginan langsung terpenuhi, mungkin kita tidak akan belajar bersyukur. Jika semua jalan selalu mudah, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya pertolongan Allah. Karena itu, jangan takut jika perjalanan hidupmu terasa panjang. Selama engkau berjalan di jalan yang halal, selama engkau menjaga sholat, selama engkau tetap jujur, selama engkau terus memperbaiki diri, maka yakinlah Allah sedang menuntunmu menuju tempat terbaik yang telah Dia siapkan. Sebagaimana sungai akhirnya bertemu dengan lautan, begitu pula kesabaran seorang mukmin akan bertemu dengan rahmat Allah pada waktu yang paling sempurna. Yang ke-10, sungai mengajarkan bahwa hati yang terus mengalir kepada Allah akan selalu dipenuhi keberkahan. Sahabat namun kolbu. Pelajaran terbesar dari sungai bukan hanya tentang air yang mengalir, tetapi tentang istiqomah, tentang terus bergerak, tentang terus memberi manfaat, dan tentang tidak pernah berhenti menjalankan tugas yang Allah amanahkan. Sahabatku, begitu pula hati seorang mukmin. Hati tidak boleh berhenti mengingat Allah. Hari ini berzikir, besok tetap berzikir. Hari ini berdoa, besok tetap berdoa. Hari ini bersedekah, besok tetap bersedekah. Hari ini memperbaiki akhlak, besok kembali memperbaiki akhlak. Karena iman bukan sesuatu yang selesai dibangun dalam satu hari. Iman adalah perjalanan seumur hidup. Sebagaimana sungai tidak berhenti mengalir, hati seorang mukmin pun hendaknya tidak berhenti mendekat kepada Allah. Karena hati terus mengalir kepada Rabb-Nya, Allah akan mengalirkan berbagai nikmat yang mungkin tidak selalu berupa harta. Allah menghadirkan ketenangan, Allah menghadirkan rasa cukup, Allah menghadirkan keluarga yang saling menguatkan, Allah menghadirkan sahabat-sahabat yang baik, Allah menghadirkan kemudahan dalam menghadapi ujian, Allah menghadirkan keyakinan bahwa setiap takdir pasti mengandung hikmah. Dan inilah keberkahan yang sesungguhnya, keberkahan yang membuat sedikit terasa cukup, yang membuat nilai damai meskipun hidup sederhana, yang membuat hati damai meskipun hidup sederhana, yang membuat seseorang tetap tersenyum meskipun sedang menghadapi ujian. Jika akhir-akhir ini engkau semakin menikmati kedekatan kepada Allah, semakin mencintai sholat, semakin merindukan membaca Al-Quran, semakin mudah mengucapkan syukur, maka jagalah semua itu, karena boleh jadi Allah sedang mengalirkan keberkahan yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu dilihat oleh mata. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah belajar begitu banyak dari sungai yang terus mengalir. Kita belajar bahwa hidup harus terus bergerak menuju kebaikan. Kita belajar bahwa keberadaan kita akan lebih bermakna jika membawa manfaat bagi sesama. Kita belajar bahwa rintangan bukan alasan untuk berhenti. Kita belajar menjaga kejernihan hati dengan taubat, zikir, dan istighfar. Kita belajar ikhlas memberi tanpa mengharap balasan manusia. Kita belajar bahwa kesabaran sedikit demi sedikit mampu mengubah kehidupan. Kita belajar tentang indahnya kerendahan hati. Kita belajar bahwa keberkahan hadir ketika kebaikan terus mengalir. Kita belajar bahwa perjalanan panjang dan berakhir indah bagi orang yang bersabar. Dan akhirnya, kita belajar bahwa hati yang terus mengalir menuju Allah akan dipenuhi ketenangan serta keberkahan yang tidak pernah habis. Sahabatku, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan berhenti. Jika rezekimu belum seluas yang kau harapkan, jangan menyerah. Jika doamu masih menunggu jawaban, jangan putus asa. Teruslah mengalir seperti sungai. Teruslah memperbaiki diri. Teruslah menjaga sholatmu. Teruslah memperbanyak istighfar. Teruslah berbakti kepada kedua orang tua. Teruslah bersedekah sesuai kemampuan. Teruslah menjaga kejujuran dalam setiap pekerjaan. Teruslah menolong sesama dengan hati yang tulus. Karena Allah melihat setiap langkah kecil yang engkau lakukan.
dan tidak ada satupun amal yang dilakukan dengan ikhlas yang akan hilang di sisinya. Ingatlah, keberkahan hidup tidak selalu ditandai dengan banyaknya harta, tetapi dengan hati yang damai, rumah yang dipenuhi kasih sayang, rezeki yang halal, tidur yang nyenyak, doa yang tidak pernah putus, dan keyakinan bahwa Allah selalu membersamai setiap perjalanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita selapang aliran sungai yang membawa manfaat, menjadikan jiwa kita bersih dari iri, dengki, dan kesombongan, menjadikan langkah kita istiqomah di jalan yang halal, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang baik, halal, luas, dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, menguatkan kita dalam kesabaran hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menyentuh hati Anda, mari kita bersama-sama menebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali memiliki semangat untuk menjalani hidup dengan hati yang lapang, penuh syukur dan yakin bahwa Allah selalu menghadirkan keberkahan bagi hamba yang terus berjalan di jalannya. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, lapangkan hatiku seperti aliran sungai yang membawa manfaat. Bersihkan jiwaku dari kegelisahan, berkahi rezekiku yang halal, dan istiqomahkan langkahku menuju ridho-Mu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa keberkahan hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang hati yang terus mengalir dalam kebaikan dan tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi ujian kehidupan, agar mereka kembali menemukan ketenangan, memperkuat tawakal, dan yakin bahwa setiap perjalanan yang dijalani bersama Allah akan berakhir dengan kebaikan. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperbanyak syukur, memperdalam tawakal, dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.